Terus Ibu, apa namanya saya? Oh iya Revita, silakan duduk. Selamat pagi Revita. Hai Ibu. Bagaimana kabar kamu hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah Bu. Oke. Ini kita akan melakukan suatu rangkaian kegiatan konseling individu. Sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Boleh? Boleh. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya. Ibu berterima kasih. Ini Revita mau datang pada hari ini dalam panggilan Ibu. Revita tahu nggak tujuan dari kegiatan yang akan kita lakukan ini? Nggak tahu. Iya. Jadi kegiatan yang akan kita lakukan ini adalah konseling individu. Jadi konseling individu ini bertujuan untuk anak ibu supaya paham apa yang dimaksud dengan tindakan membuli, apa dampaknya, apa efeknya terhadap orang yang kita bully. Begitu dia. Itulah tujuan dari kegiatan kita ini. Jadi dalam konseling individu ini Revita nggak usah takut. Nggak usah takut cerita sama ibu atau nanti dikasih tahu ibu dengan guru lain, tidak. Karena dalam kegiatan bimbingan konseling ada asas-asas atau ada dasar-dasar kegiatan yang harus dipegang teguh. Yang pertama itu adanya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan, asas kerahasiaan, asas kemandirian. Jadi asas keterbukaan ini maksudnya Revita sebagai konseling bisa cerita sama ibu tanpa berpura-pura atau bersandiwara. Jadi cerita dengan ibu secara terbuka apa saja. Dan jangan takut karena konseling individu ini ada asas kerahasiaan. Apapun yang Revita ceritakan kepada ibu tidak akan sampai kepada guru lain atau kepada siapapun. Yang tahu hanya ibu saja. Dan ada asas kemandirian. Jadi asas kemandirian ini gunanya adalah ibu sebagai guru BK atau konselor akan membantu Revita untuk bisa lebih mandiri dalam membantu perkembangan Revita. Paham anak ibu? Oke, setelah ibu ceritakan tentang kegiatan bimbingan konseling individu ini, tentang apa tujuan kita, apakah anak ibu siap untuk melaksanakan kegiatan ini? Siap. Dalam waktu kurang lebih 30 menit ke depan kita akan melaksanakan kegiatan kita ini. Siap, nak? Siap. Iya. Jadi di sini ibu sebagai guru BK atau konselor, anak ibu ini Revita sebagai konseling akan kita laksanakan kegiatan konseling individu ini tentang bagaimana tindakan membuli itu, bagaimana dampaknya. Jadi kita akan melanjutkan kegiatan ini. Jadi anak ibu siap? Siap. Oke. Sekarang ibu mau bertanya sama anak ibu Revita. Kalau menurut Revita membuli itu tindakan yang baik atau tidak? Tidak Bu. Tidak. Oke, tidak baik. Contoh salah satu tindakan membuli apa itu? Sebutkan salah satu. Dihina. Oke, dihina. Diejek. Oke, diejek, ditertawai. Ditertawai dengan niat mengejek ya. Nah, itulah dia membuli. Oke. Sekarang itu ada tontonan ini Revita, ada video animasi. Ini anak ibu tolong perhatikan sebentar, kita tonton sama-sama.
siswa-siswi memasuki kelasnya dengan riang gembira. Namun, aduh, kakiku sakit. Aduh. ya jatuh. Sakit tahu. Ya elah, bercanda doang. Candaan Bani terhadap Ari berubah menjadi perseteruan. Hei, jelek, pensilnya bagus tuh, tahu dong. Maaf, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Tapi aku tidak punya lagi. Terjadilah keributan antara Bani dan Ari. Nah, gitu dong dari tadi. Hari demi hari pun berlalu dengan Ari yang selalu dirundung oleh Bani. Bani yang merasa jika ia kuat telah mengganggu Ari setiap ada kesempatan. Mulai mendorong, menertawakan Ari, dengan air hingga memukul Ari. Sini kamu. Pukul. Aku harus melakukan Guru. Tadi aku lihat Bani dan Ari bertengkar di sana. Guru mendengarkan aduan siswi. Ia bergegas menemui Bani dan Ari. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi di sini. Nggak ada apa-apa, Bu. Ini tuh aku cuma bercanda sama Ari. Apa benar itu Ari? Bani, apa yang kamu lakukan kepada Ari sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah perbuatan yang sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu keren, Bani. Malahan teman-teman sekelasmu menjauhimu. Mereka tidak ingin bermain denganmu, tak ingin berbagi apapun denganmu. Bahkan lebih buruk dari itu, kamu tidak akan memiliki teman satupun. Aku minta maaf, Guru. Bukan ke ibu dong, minta maaflah ke Ari. Oh iya, aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Iya. Syukurlah Ari sudah memaafkan Bani. Nah sekarang, Bani ikut ibu ke ruang guru ya. Iya, Bu. Perhatikan videonya. Sudah. Jadi sekarang coba kita simpulkan menurut anak ibu bagaimana tadi sikap si yang membuli temannya tadi. Bagaimana menurut Revita? Sombong dan angkuh. Iya, benar sekali, sombong dan angkuh. Lalu bagaimana terhadap yang dibulinya ini? Bagaimana dia sikapnya? Bagaimana dampaknya terhadap yang dibuli ini? Dia jadi takut. Iya kan? Iya, dia merasa tertekan di sekolah. Itulah dia karena dibully. Jadi anak ibu Revita, kalau memandang seperti itu, apakah harus kita lakukan? Apakah kita mendukung, suka berteman dengan orang yang dibully atau tidak? Tidak. Kamu? Coba ibu tanya, kamu senang nggak berteman dengan orang yang suka membuli? Tidak. Oke. Jadi berarti di sini anak ibu tidak suka berteman dengan yang suka membuli. Jadi di sini ibu akan mengajak anak ibu Revita untuk menentukan tindakan. Kita mau sebagai pembuli atau tidak? Tidak. Oke. Jadi kalau kita dengan membuli teman, kita tidak akan mendapat pandangan yang lebih baik. Dengan membuli, pasti teman-teman banyak yang gak suka sama kita. Dan
Kalau kita membuli, itu teman-teman akan menjauhi kita. Apakah kamu mau teman-teman tidak suka kepada kamu? Tidak, Bu. Tidak. Bagaimana sebenarnya? Kenapa selama ini Revita senang sekali terkadang menggunakan bahasa-bahasa untuk mengejek teman? Apakah ada karena sakit hati atau karena benci atau pernah disakiti teman? Kenapa Revita mau melakukan seperti itu kepada teman? Karena benci, Bu, sama dia. Benci? Kenapa benci? Dia juga pernah ngejek aku. Oh, pernah ngejek Revita. Oke. Jadi Revita balas lagi. Iya. Oke, iya. Jadi kalau kita disakiti itu enak tidak? Tidak. Tidak. Kalau disakiti itu tidak enak, jangan lakukan juga demikian. Paham? Lalu, Oke, sekarang di sini Ibu akan menetapkan tujuan kita ini, tujuan kegiatan kita ini di sini diharapkan anak Ibu Revita bisa untuk bersikap lebih baik secara tindakan maupun secara verbal untuk tidak membuli teman. Itu sekarang tujuan kita. Makanya di sini kita coba Ibu akan memberikan kepada Revita kertas, coba tulis dulu, isikan di sini bagaimana menurut Revita. Ini Ibu memberikan instrumen tentang membuli. Coba diisi ya sayang ya. Oke, tulis. Sudah? Oke, coba. Menurut pendapatmu, apakah perilaku bullying pantas dilakukan? tidak. Tidak. Coba kamu simpulkan mengenai dampak perilaku bullying. Apa dampaknya kalau kita membuli teman? Dia merasa tidak nyaman, Ya, takut, tidak senang dengan kita. dan tidak percaya diri lagi. Iya, tidak percaya diri. Jadi coba rencanakan kegiatan yang kamu terapkan. Apa rencana kamu setelah kegiatan kita ini? Tindakan apa yang kamu lakukan untuk
mencegah terjadinya bullying. Coba kamu tuliskan tindakan apa aja yang akan kamu lakukan setelah kegiatan kita ini supaya tidak membuli teman lagi. Apa tindakan apa saja yang akan kamu lakukan setelah tindakan kita ini agar kamu tidak membuli teman lagi? Oke, tindakan apa saja yang akan kamu lakukan untuk tidak membuli atau menghindari bullying? Coba apa? Coba baca. Tidak membuli teman dengan bahasa kotor dan minta maaf pada orang yang pernah kita bully. Oke, tidak membuli teman dengan bahasa kotor atau dengan sikap mengejek, ya kan? Oke, jadi ini menurut yang Revita tulis ini kan suatu tindakan yang akan Revita lakukan, ya kan? Yang akan Revita lakukan setelah kegiatan kita ini. Apakah bisa ini untuk dipertanggungjawabkan, Nak? Bisa, Bu. Bisa dilaksanakan? Bisa, Bu. Bisa. Oke, nanti kedepannya akan Ibu perhatikan bagaimana tentang perkembangan Revita, bagaimana melaksanakan tindakan untuk mencegah pembulian. Jadi kalau Revita melihat ada tindakan pembulian, apa yang akan Revita lakukan? Memberitahu dengan guru. Iya, memberitahukan kepada guru. Oke, terima kasih anak ibu sudah bisa menentukan perencanaan yang akan dilakukan setelah kegiatan kita ini untuk tidak membuli lagi. Oke, setelah ini Revita tulis tindakan yang akan Revita lakukan ke depannya dan akan dipertanggungjawabkan. Ibu akan juga memperhatikan. Ini ceritanya ini Revita teken kontrak sama ibu ini. Kontraknya Revita akan melakukan kegiatan seperti yang Revita tuliskan. Tahu kontrak kan? Kalau teken kontrak diteken berarti wajib dan harus hukumnya harus dilakukan. Bisa, Nak? Bisa, Bu. Oke. Pada kesempatan ini setelah dari kegiatan kita dari awal dan akhir, ibu mau bertanya dulu sama Revita. Kegiatan membuli yang Revita lakukan selama ini dan setelah layanan ini, bagaimana perasaan anak ibu setelah melakukan kegiatan ini, setelah melihat video tidak baiknya membuli teman? Bagaimana perasaan Revita sekarang? Sadar bahwa kita tidak pantas membuli sesama. Iya, menyadari tidak baik membuli lagi. Apalagi sayang, atau Revita mau cerita tentang pengalaman, tentang dasar apa Revita bisa dulu membuli dan kenapa bisa terjadi pembulian itu, atau ada yang mau diceritakan sama ibu? Adakah? Enggak. Oke, tidak apa-apa kalau juga tidak diceritakan kepada ibu. Jadi kegiatan kita ini Revita sudah membuat kontrak akan menghindari kegiatan membuli dan tidak akan melakukannya lagi kepada teman, ya kan sayang? Ya, Bu. Jadi pada kegiatan kita ini kita bersepakat, ibu bersepakat dengan Revita
untuk tidak terulang kembali kejadian-kejadian membuli seperti yang sudah pernah terjadi. Itu kesepakatan kita. Bisakah kita sepakat untuk hal itu? Bisa Bu? Bisa? Bisa Bu. Bisa, oke. Jadi Ibu senang sekali Revita sudah bisa bersepakat dan mengambil tindakan, menentukan tindakan apa yang akan Revita lakukan ke depan setelah layanan bimbingan konseling kita ini. Ibu senang Revita sudah bisa menentukan tindakan. Ibu senang Revita sudah paham apa itu bullying. Dan Ibu sangat senang juga Revita bisa membedakan bullying itu baik atau tidak dan menentukan tindakan Revita untuk tidak membullying lagi. Ya, jadi sekarang ini di akhir kegiatan kita, Ibu akan memberikan angket kepada anak Ibu tentang pembulian. Jadi bagaimana perasaan anak Ibu silakan dituangkan di situ setelah kegiatan kita ini. Bagaimana perasaan Revita setelah layanan ini kita lakukan, ya? Ayo coba tulis bagaimana perasaan anak Ibu setelah dilaksanakannya kegiatan ini. Terus di sini sayangnya. Sudah? Oke. Coba dibacakan anak Ibu bagaimana perasaan Revita setelah melakukan kegiatan ini. Coba. Saya sadar bahwa saya telah menyakiti teman saya dan saya menjadi tahu bahwa dia adalah tindakan yang kriminal terhadap teman. Sama. Aku juga akan menjadi oleh teman dan saya akan minta maaf kepada teman yang sudah saya bunuh. Oke. Jadi anak Ibu sudah menuangkan refleksi perasaannya pada kertas ini tentang perasaan anak Ibu setelah melakukan kegiatan konseling kita ini. Jadi Ibu senang Revita sudah bisa memahami mana perilaku yang
menyakiti dan yang tidak menyakiti teman. Jadi dalam 1 bulan ke depan, ibu akan mengobservasi anak ibu bagaimana tentang tindakan kontrak yang kita lakukan, yang kita buat tentang tindakan Revita untuk tidak membuli teman lagi. Ya, jadi dari serangkaian kegiatan yang kita lakukan ini, anak ibu sudah paham dan tidak ingin membuli serta ikut mencegah kegiatan terjadinya pembulian. Iya, jadi setelah itu ibu akan memberikan nanti lembar kerja kepada anak ibu di akhir kegiatan kita bagaimana terhadap konsekuensi pemahaman lebih lanjut untuk supaya mencegah terjadinya pembulian di lingkungan sekolah. Ya, jadi anak ibu di sini bisa yang dulunya melakukan pembulian jadi Revita menjadi pelopor untuk mencegah pembulian di lingkungan sekolah. Bisakah Revita ikut dalam suatu tindakan mencegah pembulian di sekolah? Bisa. Kalau dulu kita mau menyakiti, kalau dulu kita mau membuli teman, tapi sekarang Revita ibu yakin bisa menjadi pelopor untuk mencegah terjadinya pembulian di sekolah. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi anak ibu di sini di akhir kegiatan kita ini, jadi anak ibu sudah paham bagaimana tindakan membuli dan sudah menuangkan bagaimana perasaannya. Jadi ibu sangat senang sekali Revita sudah mau datang, sudah bisa hadir dalam panggilan ibu. Jadi nanti kalau ibu panggil sekali lagi, yang ibu panggil kan gak hanya yang bermasalah. Cerita-cerita mau curhat sama ibu juga boleh. Tidak melulu harus masalah yang dibahas dengan ibu. Jadi kalau ada kesulitan, ada hambatan besok ketika melakukan kegiatan yang sudah Revita rencanakan ini, boleh tanya sama ibu. Ada kendala, boleh tanya sama ibu. Kita cari solusinya sama-sama. Oke sayang? Iya, boleh, gak usah takut, tanya sama ibu. Bu, saya ada masalah ini bu. Ada kendala ketika saya ingin melakukan ini bu, ada teman lagi bu yang membuli atau ada apa, nggak apa-apa, disampaikan sama ibu, kita cari solusinya sama-sama. Oke sayang? Iya. Jadi dari kegiatan ini Revita sudah bisa memahami tindakan yang benar, tindakan yang baik dan tidak. Ibu sangat senang karena sudah ini di akhir dari kegiatan kita. Ibu mau tetap dukung besok meskipun tidak di lingkungan sekolah. Revita boleh telepon ibu kalau ada terjadi kendala. Oke sayang. Jadi karena kegiatan kita sudah selesai, jadi bisalah kita untuk mengakhiri kegiatan kita ini. Coba Revita yang memimpin doa kita di akhir kegiatan ini. Oke, karena kegiatan kita sudah selesai, kita bisa kembali ke kelas seperti tadi ya. Terima kasih ya Revita.